Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja masing-masing. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama-sama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita masih bisa berkumpul untuk ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua saat ini dilindungi dan disertai oleh Tuhan sampai saat ini. Kita bersyukur kita masih sehat, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Saya percaya ini semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita ingat kembali kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sungguh luar biasa, sungguh melebihi apa yang kita pikirkan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Itulah kasih Tuhan. Pada saat kita berdosa, pada saat kita tidak layak, Tuhan tetap mengasihi kita. Mari sama-sama hari ini saya ajak kita semua mengingat kembali kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan itu memberi kekuatan buat kita untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini kami masih bisa datang ke hadirat-Mu. Kami masih boleh datang ke hadirat-Mu. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami orang yang tidak berdosa, tetapi karena Engkau dan kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Saat ini kami mau bawa hati kami mau bawa seluruh jiwa raga kami untuk mengingat kembali kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Betapa besar pengorbanan-Mu buat hidup kami, betapa besar kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami datang, kami mau bawa seluruh persembahan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan
semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati,
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sekarangkan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Shalom, Ibu Bapak, Saudaraku sekalian yang kekasih, Jemaat Bandung City Blessing, Palu City Blessing, dan dimanapun Anda berada, kita memasuki firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, ajar kami mempunyai telinga seorang murid yang menangkap firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih di dalam tema hope atau ekspektasi, pengharapan atau harapan saudara. Dan subtema kita selama 4 bulan ini dari harapan atau pengharapan itu adalah shalom. Dan arti kata shalom itu adalah wholeness, keutuhan, atau restore, pemulihan. Nah, dalam kaitan firman Tuhan hari ini, saya ingin sharing kepada kita semua tentang kaitannya dengan wholeness, keutuhan. Tuhan itu mau mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang utuh, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Namun ini sesuatu yang terus kita belajar, berproses di dalamnya, saudaraku. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menguji motivasi kita. Bagaimana kita menguji motivasi kita. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah kita harus melakukan yang benar untuk alasan yang benar. Kita harus melakukan yang benar untuk alasan yang benar.
Dasar firman Tuhannya ada di Matius 6 ayat 1 sampai dengan 34, saudaraku. Panjang, ya, satu pasal ini, satu pasal habis. Dan kita akan lihat nanti bagian per bagian. Dari sini nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian, saudaraku, ya, ada 6 bagian. Dan sebagai pendahuluan, saudara, sebagaimana kita orang hidup nih ya, biasanya saudara dengan saya begitu ya. Kita itu seringkali mudah untuk terjebak di dalam melakukan sesuatu itu demi citra diri gitu ya. Wah, nanti kalau saya melakukan ini bagaimana dengan citra diri saya? Nanti apa kata orang begitu ya. Kemudian selain citra diri juga, lagi pula saudaraku, begitu banyak orang yang melihat apa yang kita lakukan. Dan itu juga yang kadang-kadang membuat kita itu memiliki motivasi. Sebenarnya berkenan gak ya di hadapan Tuhan? Nah, kalau kita memang motivasi kita untuk dilihat orang, motivasi kita untuk dipuji orang, motivasi kita untuk dikagumi, motivasi kita untuk terkenal dan yang lain-lainnya, saudaraku, tentu bukan itu yang Tuhan maksud. Ya. Dan Yesus sendiri memperingatkan kita tentang penampilan atau kemunafikan, saudaraku. Ya. Jadi di dalam teks yang kita pelajari ini, itu sebenarnya ditujukan untuk semua orang dengan penerapan penting tentunya ya, terutama bagi orang-orang yang dipakai Tuhan atau para pemimpin, saudara. Para pemimpin. Tuhan kita berbicara tentang melakukan sesuatu untuk dilihat oleh manusia daripada untuk menyenangkan Tuhan. Matius 6 ayat 1 misalnya, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi sekali lagi, kalau motivasi kita yang kita lakukan adalah untuk supaya dilihat oleh orang, saudara, maka kita sudah mendapat upahnya, ya dilihat oleh orang itu. Upah yang di sorga kita nggak dapat, saudara. Nah, itu sebabnya kita uji masing-masing kita bagaimana dengan motivasi kita masing-masing. Ya, tadi judulnya kita harus melakukan sesuatu dengan benar untuk alasan yang benar. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus ingin membangun keyakinan yang kuat pada pengikutnya tentunya. Dan dia, Tuhan, ingin menghasilkan kesenangan Tuhan. Apa yang dilakukan itu. Seperti di 1 Tesalonika 4 ayat 1. Ya. Akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Saya ulangi, kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Apa saudara, lebih sungguh-sungguh lagi? Jadi supaya hidup berkenan, ya, artinya menyenangkan hati Tuhan itu hidup berkenan kepada Allah. Nah, bukan menyenangkan orang. Itu ada di Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22 begini bunyinya, saudaraku. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, jadi bukan menyenangkan orang, saudaraku. Kita harus melakukan dengan tulus hati, segenap hati kita. Dan kita melakukannya karena kita menghormati Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan.
Di dalam teks ini, saudaraku, ya, pasal 6, Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 34, Yesus menudungi motif kita untuk hal-hal berikut ini, saudara. Jadi motif kita itu dijaga oleh Tuhan, ya, untuk hal-hal berikut ini. Kita lihat. Yang pertama, melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Kembali saya mengajak saudara untuk membaca Matius 6 ayat 1, tadi sudah kita baca. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya, supaya jangan, bagaimana pastor kalau kita ditunjuk untuk berdoa sedangkan itu kita sedang ada di persekutuan, kita sedang ada di kantor, di dalam acara ibadah atau di tempat umum. Sekali lagi bukan tempat umum dan tidak, tetapi ketika kita diberikan tugas untuk memimpin berdoa, kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini berbicara tentang motivasi. Apa yang disebut orang akan melihat, iya memang orang melihat, saudaraku. Tetapi bukan itu motivasi kita supaya kita dilihat orang. Tapi doa kita supaya didengar oleh Tuhan dan memang kita tujukan untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, itu kelengkapan dari Matius 6 ayat yang pertama. Jadi melakukan yang baik. Melakukan yang baik itu bukan karena supaya dilihat oleh manusia, tetapi takut akan Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, itu memberi dengan belas kasih yang dari Tuhan. Matius 6 ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Artinya supaya ya orang tahu gitu, motivasinya begitu. Supaya yang dilakukan orang seperti yang dilakukan orang munafik, di mana di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Ya dilihat orang, dipuji orang, selesai. Upah dari Tuhan nggak dapat, saudara. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya ini sekali lagi artinya memang motivasi kita bukan untuk dilihat orang, saudaraku, ya. Kita berikan saja sedemikian rupa begitu. Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Walaupun kita juga tidak harus sembunyi-sembunyi. Walaupun kita tidak sembunyi-sembunyi juga, saudaraku, tapi motivasi kita memang ya bukan untuk dilihat orang sekali lagi, tetapi apa yang kita lakukan itu kita lakukan atas dasar takut akan Tuhan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi bukan pencitraan, saudaraku, ya. Yang kita lakukan memang untuk memuliakan nama Tuhan. Orang nggak tahu nggak masalah, yang penting Tuhan tahu. Tapi kalau orang tahu pun juga nggak masalah. Motivasi kita, saudara dan saya melakukannya bukan karena untuk dilihat oleh orang, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita masuki poin yang ketiga, yaitu berdoa. Ayatnya di Matius 6 ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, konteks ini itu apa maksudnya? Saudara tentu lihat pada waktu pada zaman Raja Yosafat, mereka terintimidasi
oleh musuh. Kemudian Yosafat takut. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, lalu mengajak seluruh umat pada waktu itu untuk berdoa dan berpuasa di depan umum, saudaraku. Mereka bersama-sama, mereka mempersiapkan pujian penyembahan. Oke, itu perjanjian lama, saudaraku, katakan seperti itu. Bagaimana dengan perjanjian baru? Pada waktu murid-murid dengan 120 orang ada di loteng Yerusalem, mereka menunggu, mereka berdoa bersatu hati. Saudaraku, masuk dalam kamar ini, di dalam konteks adalah bagaimana motivasi kita melakukan doa ini. Apakah kita berdoa supaya dilihat oleh orang? Atau kita berdoa memang kita berdoa untuk Tuhan? Makanya saudaraku, pada waktu kita berdoa menggunakan media, Zoom gitu ya, kecuali saudaraku, kita ada gangguan sinyal, gangguan gelombang, ya apa boleh buat. Mungkin kalau dengan mematikan video itu tentu akan membantu gitu. Tapi kalau enggak, kita buka, saudaraku, kita buka, bukan untuk dilihat orang, bukan, sekali lagi, tapi kita ya mau berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Malah kalau dimatikan video, katanya sih saudaraku ya, ada orang yang tidak serius gitu ya, dia bisa melakukan hal-hal yang lain yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari doa itu. Nah, tentu yang seperti ini, sekali lagi, motif Anda dan motif saya seperti apa, begitu. Ini berbicara tentang motivasi, ya. Jadi firman Tuhan harus kita pahami, kita mengerti sedemikian rupa, dan ini tidak menjadi perdebatan kita untuk kita tidak melakukan doa bersama, tentunya doa bersama-sama dan doa di persekutuan doa, saudaraku, ya. Atau memang ada alasan orang cenderung untuk memang tidak mau berdoa saja, ya, tidak mau berdoa saja, dan apapun lah alasnya, ya, apapun yang diungkapkan hatinya, dia sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu, ya. Kemudian di Matius 6 ayat 14, karena di ayat-ayat seperti ayat 9 sampai dengan 13 itu tentang doa Bapa kami, saudaraku, ya, disarankan untuk setiap hari saudaraku berdoa dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini berbicara tentang pengampunan. Pengampunan ini juga konteks doa. Artinya dalam doa Bapa kami ada juga bagaimana ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan bagi orang lain, maka Bapa tidak akan mengampuni kita. Nah, tentu kita mau melepaskan pengampunan karena Bapa sudah melepaskan pengampunan untuk kita. Nah, bagian poin berikutnya yang keempat yaitu tentang berpuasa, saudaraku. Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oh, tapi kalau orang dengan sendirinya tahu kita berpuasa, no problem. Jangan itu menjadi ganjalan di hatimu, saudaraku. Yang penting motivasimu berpuasa untuk satu niatan supaya Bapa berkenan. Titik, saudaraku, itu. Ya. Ini kita bagaimana memiliki motif atau motivasi. Motif itu adalah dorongan yang datangnya dari dalam. Dorongan untuk kita melakukan suatu tindakan yang datangnya dari dalam, itu motif. Di Yesaya dijelaskan begini, Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki,
ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi ini merupakan aplikasi dari puasa yang sebenarnya. Tentu puasa kita skip makan, kita skip minum, oke, saudara. Tetapi nilai yang keluar dari kehidupan kita dari puasa itu adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman. Memecah roti bagi orang yang lapar. Membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Memberikan pakaian kepada setiap orang yang memerlukan pakaian atau yang telanjang dikatakan di sini. Nah, itu merupakan nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan itulah mestinya yang kita wujudkan, implementasi dari puasa itu. Kita lanjut, saudaraku, yang kelima. Yang kelima itu poinnya adalah prioritas dan nilai-nilai. Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, di dalam 4 poin tadi yang kita bicarakan, kita itu sebenarnya melakukan sesuatu untuk mengumpulkan harta di surga. Jadi motivasi kita benar, maka kita mengumpulkan harta di surga. Dengan motivasi yang benar itu kita dapat mengumpulkan harta di surga, saudara. Dan harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Apakah ini berarti kita tidak boleh memiliki harta? Bukan. Saudaraku boleh memiliki harta. Saudaraku kelola dengan baik. Saudaraku diberkati Tuhan. Jadilah untuk penata layan dengan baik, untuk pengelola yang baik. Tetapi hatimu tidak di situ, saudaraku. Hatimu dan hatiku ada di sorga. Itu sebabnya kita mengumpulkan itu semua untuk harta yang di sorga. Puji Tuhan. Nah, selama ini sudah berapa banyak kita mengumpulkan harta, saudaraku? Atau kita mulai kurang sadar atau tidak melakukan bahwa kalau kita menata motivasi kita dan Tuhan yang menudungi motivasi kita untuk kita selalu memiliki motif yang baik, maka Tuhan menyiapkan tabungan itu di sorga, saudaraku, sebagai harta kita. Puji Tuhan. Yang keenam, bekerja dan kekhawatiran. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu lebih penting daripada makanan. Maksudnya, saudaraku, hidup kita ini sendiri, ini harus merupakan bagian yang mempersiapkan hidup kita yang akan datang. Itu gak boleh dipisahkan, saudaraku. Hidup kita yang sekarang ini harus memberikan kontribusi untuk hidup kita yang akan datang. Yang poin yang kelima tadi, saudaraku, berbicara bagaimana kita menabung harta atau mengumpulkan harta di sorga. Ngengat, karat, pencuri tidak ada di sana, saudaraku. Oke, selanjutnya ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya melebihi dari burung-burung itu. Burung-burung itu tidak menabur, juga tidak menuai, enggak punya lumbung, tapi dia hidup. Kenapa? Karena Bapa melihara dia. Kalau Bapa memelihara burung-burung, apalagi kita, saudara. Saudara dan saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi tentang ini kita tidak perlu khawatir. Di dalam pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu di bidang usaha, di dalam pekerjaan, saudaraku, di marketplace, di workplace, kita tetap melakukannya dengan satu pengertian, bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, itu yang 6 poin yang kita pelajari, saudaraku ya. 6 poin itu. Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Katakan amin, saudara. Jadi Bapa itu tahu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tadi, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Supaya kita tidak berkekurangan, saudaraku. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kok kelihatannya firman Tuhan begitu simpel? Iya, saudaraku. Firman Tuhan memang begitu simpel. Artinya kalau kita percaya, maka Tuhan pasti pelihara kita. Persoalannya, kalau kita nggak percaya lain soal, saudaraku. Itu yang akan menjadi problem dan masalah bagi setiap kita yang tidak percaya. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya, maka firman-firman ini kita terima dan kita aminkan. Maka Tuhan menolong kita. Tuhan akan menambah-nambahkan. Tetapi hati kita tidak di situ, saudaraku. Hati kita tetap ada di sorga. Hati kita ada di Bapa, di Tuhan sendiri. Jadi hati kita, hidup kita tidak dikendalikan oleh apa yang kita punya, tapi hidup kita dikendalikan oleh Tuhan sendiri lewat setiap firman yang disampaikan. Kita lakukan dengan iman, dengan percaya, maka Tuhan pasti menolong kita. Nah, kita waktunya untuk merenungkan firman Tuhan. Meditasi, apa yang perlu kita renungkan, saudaraku? Ada 3 kata ini, saudaraku. Periksa motif Anda. Saya akan periksa motif saya. Saudaraku juga periksa motif saudara. Apakah saya mempunyai motif yang benar di hadapan Tuhan? Atau motivasi saya sekarang ini yang sering saya lakukan, saya lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan hati sendiri dan menyenangkan manusia dan mencari hormat kepada manusia. Renungkan, saudaraku. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, kita aplikasikan? Apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, saudaraku? Apakah kita menata motivasi kita untuk kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan menuntunnya? Atau kita membiarkan motivasi kita seperti orang pada umumnya yang mereka tidak mengenal kebenaran, bahwa mereka sukses dengan cara yang seperti itu, dengan cara-cara yang begitu. Maka, atau kenapa tidak, saya tidak melakukannya. Saya katakan stop, saudaraku. Jangan melakukan dengan cara-cara yang seperti itu. Bila motivasi kita selalu adalah takut akan Tuhan. Kita masuk dalam kesimpulan, saudaraku. Apa yang menjadi kesimpulan kita? Kesimpulannya adalah Tuhan itu baik. Dialah tudung bagi kita untuk kita tetap memiliki motivasi yang benar dalam berpikir dan bertindak. Tuhan itu baik,
Dialah tudung bagi kita untuk kita tetap memiliki motivasi yang benar dalam berpikir dan bertindak. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami harus melakukan yang benar untuk alasan yang benar. Kami mau Tuhan hari ini untuk menguji motivasi kami. Apakah selama ini yang kami lakukan, kami hanya sebatas untuk kepentingan-kepentingan kedagingan, kepentingan nama baik, kepentingan supaya dilihat orang, kepentingan supaya dipuji orang. Tuhan, kalau itu yang terjadi, mulai saat ini kami meminta ampun kepada Tuhan. Kami mau berbalik untuk motivasi kami dimurnikan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk boleh menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai, sejahtera, shalom turun atas dirimu. Dan melepaskan berkat-berkat yang terbaik dalam hidupmu. Diberkati ketika engkau masuk dan keluar. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, buah kandunganmu, studimu. Tuhan adalah pembela yang setia. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap kita. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan simak ibadah-ibadah ini. Walaupun kita lakukan lewat media ini. Jangan pernah saudaraku melewatkan berkat-berkat dari ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama